Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya membahas seputaran golok. Nah, ini kebetulan saya ada lagi satu jenis golok tebas yang di finishing menggunakan full ukir dari kayu. Ini semua dari kayu kecuali aksesorisnya ini ada sedikit beda. Ini menggunakan sopalnya dari tanduk. Nah, yang ini mirip tanduk sebenarnya. Ini hitam, tapi ini jenisnya kayu ebony ya. Kalau sekilas memang mirip tanduk, sama dengan yang di ujung serangkai. Ini sekilas mirip tanduk, padahal ini kayu dari kayu ebony, sedangkan ini kayu johar, ini juga dari kayu ebony. Nah, yang sebelahnya beda. Sebelahnya ini menggunakan jenis kayu snowflake, sama dengan bahan handle-nya. Nah, ini menurut yang punya sebelumnya, ini karena ini saya beli dari salah satu yang penjual. Ini kemarin memang menurut dia ini untuk pakaian pribadinya, makanya dia dibikin agak spesial. Tapi ini kemarin karena ada ditampilkannya di YouTube-nya, ini kebetulan saya melihat ukirannya dan ukuran tampilan handle ini pas, ideal. Jadi ideal dengan serangkanya. Jadi ini juga ukurannya pas di tangan, pas di tangan. Jadi ini pas, penahannya sudah kena di jari kanan, jari kelingking. Di sini masih ada lebih sedikit pas ini cara pembuatannya. Nah, ini agak ada lengkungan sedikit. Ini tempat jari telunjuk pas sekali ya. Nah, ukuran panjangnya pas dan besarnya juga ini termasuk pas di tangan saya. Jadi makanya ini kemarin saya hubungi, saya beli. Nah, ini menurut dia sampai 3 jenis kayu ini, yang ini dia sebenarnya tidak sengaja katanya. Sebenarnya dia mau kayu johar semua kalau yang serangkanya, tapi disangkanya kemarin ini juga kayu johar, tapi ternyata snowflake ya, akhirnya dibuat seperti ini. Tapi ini penampilannya ini ideal sekali ya, dari bentuk, ukuran, dan ukirannya ini sangat detail juga kawan-kawan. Nah, ukurannya simple tapi ini detail. Ini tumang ukiran. Nah, ini dari mukanya, telinganya, ke rambut-rambutnya, ini detail sekali ya. Jadi kalau ukiran tadi pas, detail, dan nampak 3 dimensinya itu, nah, itu seninya ini tergolong nilai seni tinggi ya. Jadi sekilas kita melihatnya itu tampilannya hidup, jadi nampak seolah-olah nyata muka.
ukuran bilahnya juga ini pas untuk tebas. Kebetulan saya ini kebanyakan di jenis golok tebas. Ini saya kebanyakan peruntukannya untuk kerja-kerja di kebun dan di hutan gitu. Nah, ini ukurannya tergolong pas, saya ideal dengan bilahnya. Ini bajanya juga baja biasa ini sebenarnya. Ini baja dari baja bearing kelahar. Ini ketebalannya di hampir 7 mili lebih malah. Pangkalnya ini ini tergolong agak tebal, tapi ini tidak terlalu tipis karena dia langsung dimiringkan dari atas. Bevelnya itu kan kemiringannya sudah dari atas, nah, tapi tidak lurus, tidak flat, dia agak sedikit ngonpek. Konvek itu kan cembung artinya, maksudnya itu kan. Jadi kalau bevel itu artinya itu kemiringan, kalau konvek itu mencembung. Jadi kalau dia bentuk kemiringannya itu mencembung, makanya dikatakan istilahnya konvek. Nah, ini konvek. Ini golok tebas itu biasanya konvek atau pakai bevel. Ini panjangnya di 35 cm, pelebarannya ini di 4, terlebarnya 4 lebih sedikit. Nah, ini agak sedikit berat, jadi ini untuk tebas ringan juga masih enak. Di tebas berat ini masih handal kawan-kawan. Ini masih handal. Nah, ini tidak terlalu berat, sedang. Tapi dibanding dengan yang 5 mili memang agak sedikit lebih berat. Tapi ini kalau ini handal kita untuk potong-potong yang keras-keras pun ini masih enak. Jadi tidak akan rompal. Dengan bobotnya juga ini agak sedang, lumayan. Jadi kalau yang potong-potong bambu, kayu-kayu yang agak-agak besar, nah itu masih enak pakai yang ini. Kecuali kalau potong-potong untuk pohon-pohon besar, nah itu kadang-kadang kita juga tidak menggunakan golok lagi kawan-kawan. Kita kalau sudah untuk motong dahan yang besar itu lebih simpel menggunakan sinso. Nah, ini yang istilahnya kalau kata kita itu yang tebas berat itu yang sedikit ada rawan terhadap benturan. Nah, itu yang sering ke tanah, ke bagian-bagian tanah itu kan rawan sekali kena batu atau bambu-bambu tua yang keras. Nah, itu yang tergolong tebas berat tadi. Atau kalau mau tebang-tebang pohon juga masih bisa sebenarnya, tapi kalau sekarang karena sinso, alat-alat lain sudah ada, biasanya sudah jarang kita menebang pohon besar itu menggunakan pisau. Itu sudah menggunakan sinso karena kita membutuhkan waktu dan tenaga kalau kita menggunakan pisau kawan-kawan. Ukuran tebas berat yang saya katakan tadi itu biasanya di sekedar potong-potong dahan atau bambu-bambu keras, atau yang sering kita bacokkan ke bagian-bagian bawah atau yang bagian-bagian tanah. Jadi nah, itu kan rawan ada kena benturan terhadap batu, jadi makanya di situ perlu ada bevel di sini.
Jadi matanya itu memang harus agak tebal supaya tidak rompal gitu. Nah ini si tumang kawan-kawan. Jadi ini alhamdulillah waktu saya melihat pertama ditampilkan oleh pemiliknya, ini saya langsung tertarik lihatnya kawan-kawan, dengan penampilan dari handle dan pas ideal sekali. Nah ini menurut informasinya, ini dia pesan bilahnya di Tasik, yang handle-nya ini ke pengrajin memang yang ahli katanya, memang sudah terkenal yang ada di Bandung. Banyak sekali macam-macam jenis ukiran yang handle yang sudah dibuat oleh pengrajin tersebut. Nah itu termasuk warisan budaya itu yang masih bisa mempertahankan seni-seni ukir tadi. Jadi mungkin itu saja bahasan kita. Terima kasih.